Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Angin Puting Beliung, kami akan menjelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wafi. Nama saya Chandra Nulang. Nama saya Kristian Purba. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari angin puting beliung. Adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam dengan kecepatan lebih yang bergerak secara garis lurus. Dengan lama, kejadian maksimum 5 menit, orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin lesus di daerah Sumatera, disebut angin pohorok, dan masih ada sebutan lainnya. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang di Amerika, yaitu tornado, mempunyai kecepatan sampai 320 km per jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari. Pada musim pancaroba, angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya, benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Selanjutnya ada gejala awal puting beliung. Gejala awal puting beliung yaitu awalnya udara terasa panas dan gumuh atau sumuk. Yang kedua, di langit tampak ada pertumbuhan awan cumulus atau awan putih bergerombol yang berlapis-lapis. Yang ketiga, di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi yang secara visual seperti bunga kol. Yang ketiga, awan tiba-tiba berubah warna dari warna putih menjadi berwarna pekat atau awan cumulonimbus. Yang keempat, ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang. Dan gejala akhirnya yaitu adalah durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung paling lama sekitar 1 jam. Karena itulah masyarakat agar tetap waspada selama periode ini. Selanjutnya ada karakteristik puting beliung. Yang pertama, ada puting beliung merupakan dampak ikutan awan cumulonimbus atau CP yang biasa tumbuh selama periode musim hujan. Tetapi tidak semua pertumbuhan awan CP akan menimbulkan angin puting beliung. Kedua, kehadirannya belum dapat diprediksi. Ketiga, terjadi secara tiba-tiba 5-10 menit pada area skala sangat lokal. Keempat, pusaran puting beliung mirip basi atau belangkai atau gadget atau selang vakum kuliner. Jika kejadiannya berlangsung lama, lintasannya membentuk jalur kerusakan. Terakhir, lebih sering terjadi pada siang hari dan lebih banyak di daerah-daerah terendah. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi dampaknya angin puting beliung. Yang pertama, dengarlah dan simaklah siaran radio atau televisi menyangkut perkiraan terkini cuaca setempat. Dua, waspadalah terhadap perubahan cuaca. Yang ketiga, waspadalah terhadap angin topan yang mendekat. Yang keempat, waspadalah terhadap tanda-tanda bahaya sebagai berikut. Yang kelima, langit gelap sering berwarna kehijauan. Yang keenam, hujan es dengan butiran debu. Yang ketujuh, awan rendah hitam besar seringkali bergerak dan berputar. Yang ke-8, suara keras seperti bunyi kereta api cepat. Yang terakhir, bersiaplah untuk ke tempat perlindungan sekitar bila ada angin topan tersebut. Selanjutnya, cara mencegahnya saat datangnya angin puting beliung. Yang pertama, jika kita dalam keadaan bahaya, segeralah ke tempat perlindungan atau bunker. Yang kedua, jika kita sedang berada dalam bangunan seperti rumah, gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, pabrik, pusat pembelajaran, gudang pencakar langit, maka yang harus kita lakukan adalah segera menuju ke ruangan yang telah dipersiapkan untuk menghadapi keadaan tersebut. Seperti ruangan yang dianggap paling aman, atau bisa dibilang basement, ruangan ibadah, atau di tingkat lantai yang paling bawah. Bila di tempat tersebut tidak ada basement, segeralah ke tengah-tengah ruangan pada lantai terbawah. Jauhilah sudut-sudut ruangan, jendela, pintu, dan dinding terluar bangunan. Semakin banyak terluar gedung, semakin aman. Berlindunglah di bawah meja seperti ini. Bisa berlindung di bawah meja. Bisa seperti itu. Terus kita harus melindungi kepala dan leher kita. Jadi kita jangan pernah membuka jendela. Yang terakhir, jika kita saat sedang berada dalam mobil, segeralah hentikan dan tinggalkan kendaraan kita, serta cari tempat yang paling aman menurut kita. Ya. Dan yang terakhir adalah jika Anda berada di luar ruangan dan jauh dari tempat perlindungan.
Maka yang Anda harus lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kita tiarap seperti ini ya. Terus serendah mungkin saluran air terdekat atau sejenisnya sambil tetap melindungi kepala dan leher dengan menggunakan lengan Anda. Yang kedua adalah jangan berlindung di bawah jembatan, jalan layang dan sejenisnya. Jika Anda akan lebih aman jarak pada tempat yang datar dan rendah. Yang ketiga, jangan pernah melarikan diri dari angin puting beliung dengan menggunakan kendaraan mobil bila di daerah yang berpenduduk padat atau yang kegunaannya banyak. Segera tinggalkan kendaraan Anda untuk mencari tempat perlindungan terdekat. Yang terakhir, hati-hati terhadap benda-benda yang diterbangkan angin puting beliung. Hal ini dapat menyebabkan kematian atau cedera serius. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.